Shalom, Salpe. Saya Angela Yosi dengan NIM 23101016 dari PKK 4 semester 4 Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Yang pertama itu, misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang penyeberangan agama Katolik dan misi ini mengalami kemunduran. Yang kedua itu ada pengaruh kebijakan VOC pada tahun 1602 sampai 1799, di mana mempengaruhinya ada tiga, yaitu VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan sehingga Katolik mengalami represi. Yang kedua itu ada banyak umat Katolik yang dipaksa berpindah ke Protestan atau menjalankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga itu ada pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Adapun misi yang ketiga itu ialah pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda pada setelah tahun 1800. Sini ada tiga unsurnya. Yang pertama itu setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi koloni resmi kerajaan Belanda, kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan. Yang kedua itu ada pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Yang ketiga, tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia. Adapun misi kolonialisme yang keempat ialah peran tarekat misionaris. Sejumlah tarekat misionaris memainkan peran penting dalam pengembangan gereja Katolik di Indonesia, antara lain yang pertama itu ada Serikat Yesus atau Jesuit aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua itu Societas Verbi Divini SFD, fokus di wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan. Yang ketiga itu Kongregasi Misi CM Lazaris, mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Dan yang keempat itu ada Misionaris Hati Kudus MSC, aktif di Papua dan Maluku. Adapun misi yang kelima itu ialah kontribusi misi Katolik pendidikan, yaitu ada tiga. Kontribusi dalam misi Katolik ada tiga: pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Yang pendidikan ini ialah mendirikan banyak sekolah Katolik yang masih eksis hingga sekarang, seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh bruder dan suster. Yang kesehatan, pendiri rumah sakit dan klinik untuk melayani masyarakat tanpa memandang agama. Adapun yang ketiga itu pemberdayaan sosial, ialah membantu masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi, dan sosial melalui berbagai program kemanusiaan. Adapun tantangan misi Katolik itu ada tiga, ialah resistensi dari pemerintahan kolonial terutama pada awal periode VOC. Yang kedua itu ialah persaingan dengan Protestan yang lebih mendapat dukungan dari Belanda. Dan yang ketiga itu ialah interaksi dengan agama-agama lokal, khususnya agama Islam yang telah lebih dahulu berkembang di berbagai wilayah. Kesimpulan dari misi kolonialisme Katolik ialah misi Katolik yang dimulai pada masa kolonial Belanda ini menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia hingga saat ini. Pengaruh pendidikan dan sosial dari misi ini masih terasa dalam berbagai institusi Katolik di Indonesia. Itulah tadi beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan dari misi Katolik dari misi Katolik Indonesia yang ada di dalam kolonialisme Belanda. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Shalom, Salpe.